Kiai Haji Muhammad Rafi Sulaiman adalah seorang ulama dari Bone, Sulawesi Selatan yang sangat dihormati. Masyarakat Bone lebih mengenalnya dengan nama Guru Tarafi atau Guru Tapeta Kalie. Dia memang adalah kali atau khadi terakhir kerajaan Bone. Rafi Sulaiman dilahirkan di Watampone tahun 1917. Dia memang merupakan keturunan khadi. Ayah dan kakeknya juga adalah seorang khadi yang sangat disegani. Rafi Sulaiman sejak kecil sudah dipersiapkan menjadi seorang khadi. Ia dididik dalam Istana Raja Bone. Pada tahun 1931 ada pertemuan alim ulama se-Sulawesi Selatan di Prakarsa Online yang menyuki Raja Bone. Haji Sulaiman termasuk bagian di dalamnya. Kemudian saat itu Rafi Sulaiman dengan Junaid Sulaiman masih kecil, tapi dia sudah dididik dalam istana Raja Bone untuk sebagai calon kadi atau kali. Jadi Rafi Sulaiman dan Junaid Sulaiman itu adalah dekat dengan keluarga istana sebetulnya. Jadi pendidikan beliau itu dapat dari pendidikan istana. Karena memang sejak zaman kerajaan itu yang orang bisa mengakses pendidikan agama Islam itu rata-rata di kalangan bangsawan, betulnya. Nah, itulah kemudian turun-temurun mengapa kadi-kadi itu berasal dari golongan bangsawan. Rafi Sulaiman naik tahta sebagai khadi Bone ke-20 sejak tahun 1962 hingga tahun 1991. Ayahnya bernama Kiai Haji Sulaiman adalah khadi Bone ke-18. Kiai Haji Rafi Sulaiman, orang Bone mengenalnya itu dengan Guru Tarafi atau Peta Kalie. Nah, itu orang Bone mengenal itu. Beliau adalah sosok yang sangat karismatik. Beliau adalah kadi terakhir dari kerajaan Bone yang menurut catatan sejarah itu ada 18 kadi. Beliau adalah kadi terakhir dan memang beliau adalah keturunan kadi karena ayah beliau adalah seorang kadi dan kakek-kakeknya juga adalah seorang kadi. Beliau sangat disegani di Bone ini. Atas permintaan tokoh-tokoh masyarakat kepada Raja Bone Andi Mampanyuki, dan melihat kepakarannya, keahliannya, keulamaannya, ketokohannya di bidang agama, maka Kiai Haji Rafi Sulaiman diangkat menjadi Kadi Bone yang ke-18 pada tahun 1962. Jabatan itu dipegangnya hingga tahun 1991. Guru Tarafi menjadi pionir generasi muda di Bone untuk menuntut ilmu agama ke Mekah Al-Mukarramah. Kiai Haji Rafi Sulaiman bersama adiknya Kiai Haji Junaid Sulaiman menjadi generasi muda pertama di Bone yang bermukim di Mekah untuk menuntut ilmu. Rafi Sulaiman ke Mekah April 1933 ketika masih berusia 17 tahun. Ketika di Mekah, Rafi Sulaiman masuk Madrasah Darul Falah, sementara adiknya Kiai Haji Junaid Sulaiman belajar di Madrasah Salatiyah Mekah. Keduanya bermukim di Mekah selama 13 tahun. Tradisi menuntut ilmu yang berkembang di Sulawesi Selatan dalam era awal abad ke-20 hingga paruh kedua dan ketiga tahun abad-abad itu, maka kiprah dua bersaudara ini, Rafi Sulaiman, Junaid Sulaiman, itu menjadi bagian penting dalam perjalanan sejarah keulamaan di Sulawesi Selatan. Mereka ini adalah generasi muda pertama yang berinisiatif untuk melakukan pengembangan jaringan intelektual dengan
bermukim di Tanah Haram dalam waktu yang cukup lama, selama 12 tahun. Ini dia berangkat ke Tanah Suci di usia sekitar 17 tahun. Dia berangkat di Mekah. Kemudian Rafiq Sulaiman itu menempuh pendidikan non formal, sementara Junaid Sulaiman menempuh pendidikan formal. Kemudian selama di Mekah, kedua ulama ini terputus hubungan dengan keluarga dan di Bone selama sekitar 7 tahun karena perang Asia Timur Raya pada masa Jepang. Tidak ada lagi perjalanan haji ke sana sehingga mereka kehilangan kontak. Nah, penanaman kedua ulama ini baru setelah kita merdeka, setelah Jepang tidak ada, kemudian perjalanan haji dibuka kembali oleh pemerintah kolonial, oleh pemerintah Belanda saat itu. Ketika 45, 46, 47 baru ada hubungan kembali dengan Tanah Bugis. Nah, sinilah kemudian Ki Haji Rafiq Sulaiman dengan Ki Haji Junaid Sulaiman pulang ke Tanah Bugis dan berkiprah di Bugis. Setelah kembali dari Mekah pada tahun 1947, Guru Tarafi diangkat menjadi imam distrik Palaka. Ki Haji Rafiq Sulaiman kembali ke Indonesia ketika kekuasaan pemerintahan Jepang diambang kehancurannya. Meskipun kehadirannya pada waktu itu Jepang sudah kalah melalui proses kapitulasi yang berlangsung di Kalijaga, yang berlangsung di Kalijati, maka beberapa kekuasaan Jepang yang ada di Indonesia tidak serta-merta hilang dari peta bumi Indonesia. Di Sulawesi Selatan, pada bulan-bulan pertama tahun 1946, Jepang masih bercokol dan masih bergulat untuk membebaskan diri mereka dari kekuasaan pemerintah Nika yang datang kemudian. Setelah kembali mereka ke Bone tahun 1996, Ki Haji Rafiq Sulaiman kemudian diangkat menjadi imam distrik Palaka hingga tahun 1951. Ini adalah sebuah kehormatan besar yang diberikan oleh pemerintah dan rakyat Palaka untuk menunjuk Ki Haji Rafiq Sulaiman sebagai imam distrik itu. Nah, sepulang dari Mekah, beliau kemudian membuka pengajian halakah di masjid. Sekarang Masjid Raya Watampone, masjid tua itu. Dia buka halakah pengajian di situ dan santri-santrinya itu berasal dari berbagai tempat di Bone, Bone Utara, Bone Selatan dan seterusnya. Banyak sekali santrinya dan itu tidak dipungut bayaran. Semua dari Guru Patekeli atau Rafiq Sulaiman dan Junaid Sulaiman itu mengajar, mentransmisikan ilmunya sesuai dengan kitab-kitab yang dibaca yang dari Tanah Suci kemudian ditransfer ke masyarakat melalui metode halakah. Murid-muridnya masih banyak. Kalau kita menjumpai di Bone masih banyak ulama murid-muridnya yang dahulu yang mengaji tudang itu, halakah itu, dan itu mungkin saya bisa menyebutnya sebagai sesuatu yang transmisi keilmuan yang pure atau murni. Mengapa? Karena sama-sama ikhlas. Jadi orang datang dengan ikhlas, kemudian Ki Haji Rafiq Sulaiman dan Junaid Sulaiman mengajar dengan ikhlas. Menyapa Ramadan menjadi satu hal keberkahan yang dirindukan oleh setiap umat muslim. Mari kita manfaatkan bulan penuh ampunan ini dengan sebaik mungkin. Dan semoga puasa kita di bulan yang penuh keberkahan ini diterima dan semua ibadah yang kita jalankan mendapatkan ridho dari Allah SWT. Selamat menunaikan ibadah puasa. Man, barang siapa Shoma Ramadhana, berpuasa pada bulan suci Ramadan. Jadikan ibadah puasamu itu adalah penggugur segala dosa-dosamu. Jangan sampai ibadah puasamu itu membuat dosa yang lebih besar dari dosa-dosa yang lain.
Jadikan bulan Ramadan sebagai momen memperbaiki diri dan lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mendengarkan dakwah yang bermanfaat selama bulan suci Ramadan. Saksikan Kultum Ramadan setiap hari hanya di Celebes TV. Lokal lebih keren. Pada tahun 1953 terjadi perubahan orientasi berpikir dan garis perjuangan Gerakan Dakwah Kiai Haji Rafi Sulaiman. Ia kemudian bergabung dengan Gerakan Darul Islam, Tentara Islam Indonesia di TII, pimpinan Kahar Muzakkar. Selama 11 tahun bergabung dengan TII, sikap konsistensinya tidak pernah berubah. Salah satu ciri khasnya, sorban di kepalanya tidak pernah lepas. Ketika tahun 1950-an, ketika DI Kahar Muzakkar meletus, merutakan DITI itu, kedua orang ini kemudian masuk bergabung dalam DITI Kahar Muzakkar, antara Kiai Haji Yudat Sulaiman dengan Kiai Haji Rafiq Sulaiman. Tapi keduanya memiliki prinsip berbeda. Kalau Rafiq Sulaiman itu Kiai Haji atau dipanggil Patakan dia itu lebih konsisten terhadap lebih sangat ketat pada prinsip-prinsipnya. Ketika bergabung di DITI, Rafiq Sulaiman, Kiai Haji Rafiq Sulaiman sempat diadili oleh Mahkamah Pengadilan Kahar Muzakkar. Mengapa? Karena Kiai Haji Rafiq Sulaiman itu dalam DITI itu kan bahwa tidak ada lagi mazhab, los mazhab, tidak boleh pakai surban. Tapi Rafiq Sulaiman tidak pernah lepas surban dari kepalanya. Nah, suatu waktu naik perahu di daerah Tallima ini, Cenrana, ketika bermarkas DITI di sana, topi yang dipakai Rafiq Sulaiman terkena angin, kemudian kelihatan sorbannya dan akan dihukum oleh Mahkamah Kahar Muzakkar. Tetapi mahkamah itu kemudian dijatuhkan hukuman ringan, dilarang, dia hanya ditugas untuk mendidik masyarakat. Sebetulnya ada kontroversi di pengadilan itu. Pertama, Rafiq Sulaiman itu akan dihukum mati oleh Kahar Muzakkar, tetapi kemudian ada muncul pemikiran bahwa jika seorang ulama dibunuh di medan di medan jihad itu, maka masyarakat tidak akan percaya lagi DITI, sehingga diputuskan ringan, dia hanya mengajar di medan jihad dalam istilah seperti itu. Dan Rafiq Sulaiman mengatakan bahwa saya memang lebih suka mengajar dibanding berperang, kayak seperti itu. Nah, konsistensi beliau itu dipelihara sampai kemudian lepas DITI. Beliau tidak pernah masuk di pemerintahan, ditawarkan berbagai macam jabatan, tidak mau. Dia masih bergerak di bidang transmisi secara kultural, seperti itu. Ya, jadi dia agak lebih konsisten terhadap mempertahankan prinsip-prinsip transmisi keilmuannya. Jadi sepulang dari DITI masih melanjutkan lagi halaqah-halaqah itu, dan muridnya banyak masih bisa dijumpai sekarang ini, dan rata-rata muridnya itu bisa membaca kitab kuning. Dalam perkembangan kemudian ada beberapa perubahan orientasi berpikir dan garis perjuangan Rafiq Sulaiman. Sembari tetap berkiprah sebagai ulama, ia pun menyatakan simpatinya dengan gerakan Darul Islam, dakwah Darul Islam Indonesia, Tentara Islam Indonesia yang dipimpin oleh Abdul Kahar Muzakkar.
tahun 1953, Rafi Sulaiman bergabung dengan gerakan separatis itu. Dan bertahun-tahun ia melakukan gerilya bersama anggota DITI. Mereka seringkali menjadi kombatan, berhadapan dengan TNI, dan termasuk juga dengan orang-orang Bone sendiri. Ini adalah bagian dari pilihan politik yang terjadi dan yang mengharuskan dia untuk mengubah haluan gerakan bahwa Islam bisa dimaknai dengan beragam tafsir. Islam bisa dimaknai dengan beragam cara untuk mencapai baldatun toibatun warabun ghafur itu. Jadi negara Islam yang digagas oleh Kahar Musakar, yang kemudian diamini oleh sejumlah ulama besar Sulawesi Selatan, di mana Rafi Sulaiman ikut terlibat di dalam itu, adalah bagian dari pilihan politik yang terjadi pada era itu. Kiai Haji Rafi Sulaiman baru keluar dari hutan tahun 1962. Saat itulah dia mulai fokus mengembangkan dakwahnya di Watampone dengan menggelar pengajian-pengajian tahfiz Quran, tafsir bahasa Arab, dan kitab kuning di Masjid Al-Mujahidin atau Masjid Laungeng Watampone. Pengajian-pengajian itu berangsur mulai terorganisir dalam bentuk madrasah diniyah. Masyarakat Bone menyebutnya sekolah Arab. Sepulang dari sana, dari hutan, barulah beliau diangkat menjadi Kadi Bone atas usul masyarakat ke DPRD Kabupaten Bone, dan beliau resmi diangkat menjadi Kadi Bone, dan beliau adalah Kadi Bone terakhir. Yang informasi yang kami terima itu beliau wafat tahun 1991, dan bersamaan dengan beliau sebagai kadi yang berpusat memberikan pengajian dan bimbingan di Masjid Al-Mujahidin tadi, adik beliau yang dikenal dengan Guru Tak Junaid itu memusatkan perhatian dan bimbingan pengajarannya di Masjid Raya Watampone. Di Watampone berdiri sebuah sekolah bernama Madrasah Diniyah, atau yang lebih populer dengan Madrasah Al-Arabiyah Al-Islamiyah, atau dikenal pula dengan nama Sekolah Arab, yang didirikan oleh Kiai Haji Rafi Sulaiman. Pengajian yang dibuka di madrasah ini adalah pengajian dasar atau halaqah dasar, tahfiz Al-Quran, dan pengajian kitab kuning. Sementara di tempat yang lain, seperti di Masjid Raya Watampone, dibuka pula pengajian yang sama yang diasuh oleh adik kandung dari Rafi Sulaiman, yaitu Kiai Haji Junaid Sulaiman, dibantu oleh Kiai Haji Husaifah, Kiai Haji Abdul Hamid Jabar, dan Kiai Haji Dahlan. Ada banyak kitab yang diajarkan di halaqah itu, misalnya Tafsir Jalalin, Tafsir Ibnu Al-Qatsir, dan beberapa kitab lain. Ini menjadi bagian dari tradisi pengajian halaqah yang berkembang di pesantren, dan kitab-kitab kuning itu juga menjadi rujukan dasar para kiai, para ulama ketika memberikan materi pembelajaran kepada para santrinya, di samping ada beberapa kitab yang lain. Saya pikir ini adalah tradisi yang berkembang pada waktu itu.
Kiai Haji Rafi Sulaiman menjadi peletak pondasi yang kuat tradisi pengajian model halakah atau mengaji tudang ketika itu, yang belakangan berkembang menjadi pesantren. Mereka ini telah meletakkan dan mengembangkan fondasi yang kuat tentang tradisi halakah di Sulawesi Selatan pada umumnya, khususnya di Kabupaten Bone. Ini adalah sebagai contoh bagaimana model halakah itu berkembang dari tradisi yang paling sederhana berupa mengaji tudang, kemudian berkembang ke dalam era yang lebih modern, yaitu pesantren. Saya pikir inilah titik penting dari kontribusi yang diberikan oleh Kiai Haji Rafi Sulaiman terhadap perkembangan dunia pendidikan Islam di Sulawesi Selatan. Guru Tarafi memiliki keilmuan yang sangat luas, terutama di bidang fikih, tafsir, dan juga tahfiz Al-Quran. Keilmuannya sangat luas, fikih, menghafal Al-Quran, tafsir, dan karena beliau adalah seorang kadi, beliau mengajar, mendidik generasi muda Bone berpusat di Masjid Al-Mujahidin Bone, atau orang Bone mengenalnya dengan Masjid Longe. Itu Masjid Longe ini tidak bisa juga lepas dari kerajaan Bone. Masjid Longe itu adalah masjid kerajaan Bone. Sampai hari ini masih difungsikan. Keserahannya beliau termasuk disiplin, karena beliau informasikan kepada masyarakat bawah, kalau saya diharapkan untuk menghadiri acara rata, jangan undang pada hari Senin dan Kamis, karena beliau rutin puasa sunat. Beda dengan adiknya Kiai Haji Sulaiman, dalam kondisi berpuasa ada yang butuhkan belum batalkan. Itu bedanya antara Kiai Haji Rafi dengan Kiai Haji Sulaiman. Kalau Haji Sulaiman walaupun dalam keadaan puasa ada undangan, beliau hadir. Kiai Haji Muhammad Rafi Sulaiman wafat di Watampone pada tanggal 28 Februari 1991. Dia seorang ulama yang memiliki pendirian tegas. Semasa Orde Baru, ketika sebagian besar ulama bergabung Golkar, termasuk adiknya Kiai Haji Junaid Sulaiman, Kiai Haji Rafi Sulaiman justru bergabung dengan P3. Dalam rapat Nahdlatul Ulama NU ke-27 di Situ Bondo tahun 1983, Kiai Haji Rafi Sulaiman masuk tim formatur bersama 7 ulama NU terkemuka lainnya. Ini menunjukkan Kiai Haji Muhammad Rafi Sulaiman adalah tokoh Nahdlatul Ulama yang disegani, bukan saja di Bone dan Sulawesi Selatan, tapi juga pada skala nasional.
وارزقني فيه طاعة الخاشعين واشرح فيه صدري بإنابة المحبتين بأمانك يا أمان الخائفين. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku di bulan ini ketaatan orang-orang yang khusyuk, dan lapangkanlah dadaku di bulan ini karena taubat orang-orang yang mencintaimu. Dengan perlindunganmu, wahai pengaman orang-orang yang takut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rektor Universitas Boswa beserta jajaran. Mari tingkatkan ibadah di bulan yang suci ini. Mari menyambut bulan mulia ini dengan gembira dan sukacita. Mari menyambut datangnya bulan suci dengan hati yang suci. Selamat menunaikan ibadah puasa bulan Ramadan 1444 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal dan ibadah puasa kita dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marhaban ya Ramadan. Bulan suci penuh berkah telah tiba. Saatnya untuk lebih mendekatkan diri kepadanya, menjauhi keburukan dan memperbanyak ibadah. Dengan segala kerendahan hati, kami dari Uncle John's Coffee mengucapkan selamat menantikan waktu berbuka puasa. Semoga amal ibadah puasa kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat penting bagi umat Islam untuk meningkatkan semua amalia Ramadan kita, sehingga kita bisa menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Ramadan adalah saat untuk memperbanyak membaca dan mengkaji Al-Quran.
Bulan Ramadan adalah bulan saatnya umat Islam memperbanyak infak dan sedekah serta meraih kebaikan-kebaikan lainnya. Masjid Al-Markaz Al-Islami hadir di tengah masyarakat diharapkan menjadi sumber peradaban bagi masyarakat muslim, menjadi sentral ibadah, sentral pendidikan dan sosial lainnya. Pengurus Yayasan Islamic Center Makassar mengucapkan selamat menanti waktu berbuka puasa. Semoga ibadah puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Marhaban ya Ramadan, mari sambut bulan penuh berkah ini dengan hati yang suci, niat yang mulia, dan amal-amal ibadah yang terus dijaga. Saya, Haji Andi Nurhaldi Nurin Halid, Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, mengucapkan selamat menantikan waktu berbuka puasa. Semoga Allah menerima ibadah puasa kita dan membalasnya dengan mengabulkan doa-doa terbaik kita. Amin, amin, ya rabbal alamin. Marhaban ya Ramadan, saatnya kita membersihkan jiwa, saatnya kembali kepadanya, mensyukuri indah kemurahannya. Dan saatnya kita merenungi diri, bersama kita leburkan kehilafan dengan saum, amalan saleh dan kehilasan dalam jiwa. Saya, Andi Suhada Sapaila, Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, mengucapkan selamat menantikan waktu berbuka puasa. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Marhaban ya Ramadan. Saatnya membersihkan jiwa. Saatnya kembali kepadanya Sang Ilahi, mensyukuri indah kemurahannya. Dan saatnya merenungi diri. Saya Adi Rashid Ali, pimpinan DPRD Kota Makassar, dengan ini mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa dan selamat berbuka puasa. Semoga puasa kita diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salama kita pada salama. Marhaban ya Ramadan. Saya Rudianto Lalo, Ketua DPRD Kota Makassar beserta keluarga mengucapkan selamat menantikan waktu berbuka puasa. Semoga ibadah puasa kita senantiasa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sebagai karunia besar dari Allah, Ramadan merupakan momentum perubahan untuk kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat yang lebih baik. Mari jadikan Ramadan sebagai sarana memperbanyak amal ibadah dan menjauhi dosa, termasuk menghindarkan diri dari berkata-kata yang tidak baik, menyebarkan informasi yang tidak jelas kebenarannya, dan menyakiti hati sesama. Bersama Ramadan, kita wujudkan kehidupan yang harmonis, damai, dan tentram. Marhaban ya Ramadan, syahrul mubarak, syahrul karim. Alhamdulillah, ketemu lagi bulan puasa. Puasa Ramadan menanamkan kesabaran dan ketenangan jiwa, sehingga bisa menumbuhkan semangat untuk perubahan hidup yang lebih baik. Selamat menantikan waktu berbuka puasa. Puasa Ramadan merupakan sebuah jawaban untuk mendidik individu dalam mengontrol keinginan dan kesenangan dalam diri. Saya Haji Saharudin Alrid, SIPMM, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan,
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa selama 1 bulan melatih jiwa dan raga kita untuk menahan dahaga, menahan lapar, dan terus bersedekah, terus berzakat untuk mencapai tingkat ketakwaan. Takwa adalah modal yang besar menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Selamat berpuasa dan sukses sehat untuk semuanya. Ramadan adalah bulan berkah bagi umat muslim yang merupakan kesempatan untuk menebarkan semua benih amalan-amalan kebaikan. Saya, Andi Ina Kartikasari, mewakili seluruh pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan mengucapkan selamat berbuka puasa. Semoga Ramadan ini membimbing kita menjadi insan yang bertakwa. Marhaban ya Ramadan, waktunya kita nabung pahala. Senantiasa menyebar kebaikan dalam keadaan apapun. Mempererat tali silaturahmi dimanapun kita berada dengan mentransfer kebahagiaan. Menumbuhkan sifat dermawan dan menjaga amalan dengan mentop-up kebaikan. Dan selalu menjaga dan membuka hati untuk saling memaafkan. Marhaban ya Ramadan, bulan suci penuh berkah. Mari melakukan kebaikan, mempererat silaturahmi, serta menjaga amalan kita. Selamat berbuka puasa. TNI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasa bukan hanya menahan haus dan lapar. Lebih dari itu, ada banyak keberkahan yang bisa kita raih. Saya Muhammad Ramdan Pomanto, Dani Pomanto, Wali Kota Makassar, bersama seluruh jajaran pemerintah Kota Makassar, mengucapkan selamat berbuka puasa. Semoga puasa ini menjadi puasa yang terbaik bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demi Injil dan wujud haji, sucikan hati, bersihkan jiwa di bulan suci, pintu pengampunan dibuka selebar-lebarnya. Saya, Fatmawati Rusdi, Wakil Wali Kota Makassar, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita memulai berpuasa dengan rahmat Allah, Allah yang Maha Kuasa mengutus malaikat-malaikatnya untuk mencatat iman kita dan untuk alasan apa kita berpuasa. Saya, Muhammad Ansar, Sekretaris Daerah Kota Makassar, beserta keluarga mengucapkan selamat berbuka puasa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima segala ibadah dan puasa ini membawa kita menuju kebahagiaan dan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Alhamdulillah, kita kembali dipertemukan bulan suci Ramadan yang senantiasa kita rindukan, bulan yang penuh keberkahan, penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Andi Sudirman Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, bersama keluarga dan juga mewakili pemerintah Provinsi Selatan, mengajak kepada seluruh masyarakat Muslim di Sulawesi Selatan, mari kita sambut bulan suci Ramadan 1444 Hijriah dengan hati yang ikhlas,
dan yang suci, untuk kemudian bagaimana meningkatkan nilai-nilai ibadah kita, dan kemudian untuk mendapatkan ampunan, dan pada akhirnya mencapai derajat takwa. Selama kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasa bukan hanya soal menahan haus dan lapar saja. Lebih dari itu, ada banyak keberkahan yang bisa kita dapat dengan menjaga semua panca indera kita dari hal-hal yang tak berguna. Surya pamit ke peraduan, meninggalkan mega di ufuk timur. Maghrib pun tiba, mengumandangkan azan, nan merdu terdengar, menandakan puasa wajib dibatalkan. Selamat berbuka puasa. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رحيم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم لك صمنا وبك آمنا وعلى رزقك أفطرنا ذهب الظمأ وبتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعد إنك لا تخلف الميعاد.
Ya Allah, Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, keutamaan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana telah Engkau janjikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat people, sahabat celebes people yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali di antara kita yang mungkin masih bertanya-tanya, ada apa dengan Ibrahim sehingga mengajarkan kita tentang pengorbanan, berkurban, menyembelih hewan? Tentunya inilah apa yang telah dicontohkan Nabi Ibrahim sebelum kita hadir di muka bumi. Dari situ kita bisa memahami bahwasanya Nabi Ibrahim telah memberikan pelajaran yang sangat berarti buat kita. Sesungguhnya cara-cara membawa keluarga kita dalam rangkaian keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah tentunya. InsyaAllah pada perjumpaan kita kali ini saya akan mengangkat tema yang berjudul Nabi Ibrahim dalam mendidik keluarganya. Nabi Ibrahim dalam mendidik keluarganya sangat luar biasa. Ibrahim alaihissalam sejak kecil diasingkan, disembunyikan. Di dalam gua dia melihat dari ujian ketauhidan. Ternyata Ibrahim kecil ini sangat luar biasa. Dia mengetahui tidak mungkin matahari ini adalah Tuhan. Karena ketika malam tiba, Tuhan itu pun redup. Begitu pula bulan. Ketika siang tiba, bulan itu pun berhenti untuk menyinari bumi. Maka Tuhan bukanlah bulan, matahari bukan pula Tuhan. Dari sini dia mencari tahu siapa yang menciptakan segala ciptaan yang telah tercipta di hadapan kita ini. Tentu ada sang pencipta. Maka Nabi Ibrahim mengetahui. Dari situlah sosok Ibrahim yang kecil, yang begitu kokoh dengan ketauhidannya. Lalu ketika Nabi Ibrahim beranjak dewasa, menikah, dan dia diuji dalam mengatur bahtera rumah tangganya, membawa bahtera rumah tangganya yang baik menuju bahtera rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dari ujian dan ujian, bertahun-tahun Nabi Ibrahim diuji, sampai Nabi Ibrahim berdoa, meminta di umur yang tuanya, minta anak yang soleh. Masya Allah, apa yang terjadi? Lahirlah dari penantian lamanya Ismail alaihissalam. Ismail lahir dari Siti Hajar alaihissalam, ibunya, suaminya Ibrahim alaihissalam. Begitu dia diuji lagi, keluarga yang kecil ini, yang mana Ibrahim disuruh meninggalkan keluarga kecilnya di tengah padang yang tandus, tak ada apa-apa, kering kerontang. Di Bakkah Mubarakah, Bakkah, Makkah Al-Mukarramah, diuji di sana, meninggalkan anak dengan istrinya yang tidak punya apa-apa, air. Siti Hajar alaihissalam mendengarkan tangisan anaknya, tak rela. Dia berlari antara Safa dan Marwah mencari yang namanya air. Ternyata itu cuma fata morgana, tak ada air. Ternyata disitulah ketika dia melihat, mendengarkan suara tangisan anaknya yang mulai pelan. Akhirnya dia mulai curiga. Ternyata ketika kembali kepada anaknya, dia melihat ada air yang muncul dari kakinya. Lalu setelah itu, begitu anaknya beranjak dewasa, datanglah Ibrahim menawarkan, wahai anakku, ya bunayya, inni arafil manam, aku melihatmu dalam mimpiku menyembelimu. Anni azbauka fanzur madza tara. Ay anakku, bagaimana? Apa menurutmu? Bagaimana pendapatmu? Kalau mungkin kita seorang anak yang kurang ketakwaan dan keimanan di hati, atau mungkin ibunya, kau enak saja,
Kau baru datang, lama tinggalkan anakmu masih merah, kau tinggalkan. Begitu dewasa kau datang mentang-mentang langsung mengatakan ini perintah. Langsung kau mau sembeli anakmu sendiri. Bayangkan, ujian ini datang kepada keluarga kecil Ibrahim. Apa kata anaknya dengan pasrah mengatakan, qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, jika itu memang perintah Allah, laksanakan. InsyaAllah engkau akan menemukanku bersama orang-orang yang sabar. Coba bayangkan, luar biasanya keluarga ini. Kalau kita mungkin berkurban hanya binatang dan lain sebagainya, Ibrahim ini anaknya guys. Tapi jangan juga kau sembelih anakmu tahun ini. Itu cuma contoh. Tapi sekarang kan ada kambing, ada sapi dan lain sebagainya. Maka dari pengorbanan inilah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Ibrahim, dan bagaimana Nabi Ibrahim merangkai keluarganya ini dalam bingkai keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dimaksud bagaimana Nabi Ibrahim diuji dalam hidupnya, dalam keluarganya, dan juga bagaimana dia membina keluarganya dalam bingkai keagamaan, dalam bingkai Islam, dalam bingkai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang menjadi pertanyaan kita ini, bagaimana kita ini? Coba lihat anak kids zaman now. Permainan mereka bukan lagi main cengke dan lain sebagainya. Permainan mereka ini sangat hebat. Gadget di tangannya menjadi penghancur yang lebih hebat daripada AK-45. Kita tidak tahu apa yang mereka buka dan lain sebagainya. Maka oleh karena itu, bimbing anak kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang beriman, jaga keturunanmu, anak-anakmu dari jilatan api neraka. Ajarkan mereka untuk mengenal Tuhannya, ajarkan mereka untuk mengenal nabinya, ajarkan mereka untuk mengenal kitabnya, Al-Quranul Karim, kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin, yang tidak ada kebengkokan di dalamnya, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Karena kita dulu mengaji setengah mati, 10 kilo jauhnya, itu pun tiba tidak langsung mengaji, disuruh angkat air 10 jergeng. Bayangkan, sudah jauh datangnya disuruh angkat air 10 jergeng. Tidak ada hubungannya angkat air 10 jergeng dengan mengaji. Kira-kira kita pintar dengan mengangkat air 10 jergeng? Pintar mengaji gara-gara sudah menyapu rumah guru? Pintar mengaji gara-gara kita sudah melipat baju guru? Tidak. Tapi itulah adab yang diajarkan, akhlak budi pekerti yang diajarkan oleh guru kita. Bagaimana kita meraih ilmu dan juga mendapatkan keberkahan dari ilmu kita. Itu diakibatkan ridho dari guru dan ridho dari orang tua. Orang tua juga tidak ingin melihat anaknya acuh tak acuh meninggalkan agamanya. Tapi bagaimana dia membimbing agama, membimbing mereka dalam bingkai agama. Itulah bagaimana orang tua dulu kita mendidik. Tapi sekarang kita malah takut ketika anak kita tersiksa, anak kita dan lain sebagainya. Bukan berarti kita menyiksa, kita menyayangi agar mereka tetap dalam lingkup bingkai agama yang kita cintai ini. Karena siapa lagi yang akan melanjutkan generasi-generasi ini? Siapa lagi yang akan melanjutkan dan mengenalkan mereka tentang Tuhannya kalau bukan kita dari sekarang? Generasi ini tidak akan lahir kalau bukan dari kita yang akan memberikan kebaikan kepada mereka semua. Bapak Ibu jamaah, selebih people yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai kesimpulan, mari kita senantiasa menjadikan keluarga kita ini sebagai bahan untuk menyampaikan ajaran agama, mengajarkan mereka tentang agama kita. Semoga apa yang saya sampaikan ini menyadarkan kita, dan mulai kini mari kita rubah segalanya dari sejak kini dan dari kita sendiri. Kenalkan mereka kepada Tuhannya, kepada kitabnya dan kepada nabinya. Wallahul musta'an wal tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.